Pernah kepikiran nggak sih punya segudang ide desain keren tapi bingung gimana caranya biar jadi duit? Apalagi kalau harus mikirin modal gede, resiko barang numpuk, wah pusing duluan. Tenang, kamu nggak sendirian kok. Kali ini kita akan bedah tuntas sebuah model bisnis yang bisa jadi jawaban buat semua kegalauan itu. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal mulai dari impian para kreator, terus kita cari solusinya lewat model cetak sesuai permintaan, kita akan lihat gimana cara kerjanya, kita timbang plus minusnya, dan yang paling penting kita intip angkanya. Beneran untung atau enggak? Dan di akhir kita akan bahas langkah pertama yang bisa langsung kamu ambil. Yuk kita mulai dari bagian pertama. Sebuah mimpi yang kayaknya hampir semua desainer, seniman, atau siapapun yang kreatif di luar sana pernah rasain. Sekaligus, dilema yang sering banget jadi penghalang. Ayo ngaku, pasti pernah kan kebayang? Ngelihat desain buatan kamu sendiri, nempel di kaos yang dipakai orang di jalan, atau jadi hiasan di kedai kopi. Wah, itu rasanya pasti bangga banget kan? Tapi, biasanya disinilah realita pahitnya muncul. Tiba-tiba kita dihadapkan sama biaya cetak di awal yang nggak sedikit. Pusing mikirin nyimpen barangnya di mana, belum lagi ribetnya ngurusin pengiriman satu-satu. Tembok penghalang ini sering banget bikin ide-ide brilian jadi layu sebelum berkembang. Tapi gimana kalau ternyata ada cara buat ngelewatin semua tembok penghalang itu? Nah, disinilah kita masuk ke solusinya. Sebuah model bisnis inovatif yang benar-benar mengubah aturan main buat para kreator. Dan ini dia jagoannya, cetak sesuai permintaan, atau yang lebih dikenal dengan print on demand, disingkat POD. Konsepnya itu simple banget, tapi ngubah segalanya. Produk baru akan dibuat setelah ada orang yang pesan. Persis kayak di restoran kan, chefnya baru masak pas kita udah pesan. Jadi, gak ada lagi tuh ceritanya kaos numpuk berdebu di gudang. Produksi cuma terjadi pas benar-benar dibutuhin. Coba deh kita bedah keunggulannya. Yang paling utama, kamu nggak perlu keluar modal gede buat stok barang. Artinya, resiko rugi kamu itu kecil banget. Nggak perlu pusing nebak-nebak desain mana yang bakal laku. Sementara itu, semua urusan ribet kayak nyetak, ngepak barang, sampai ngirim, itu semua diurus sama pihak ketiga atau supplier. Jadi kamu bisa fokus penuh ke hal yang paling kamu jago, bikin desain keren dan promosi. Oke, kedengerannya keren. Tapi gimana sih cara kerjanya di dunia nyata? Ribet nggak sih prosesnya? Dari file desain di komputer kita, sampai jadi barang beneran di tangan pelanggan? Yuk kita urai alurnya. Prosesnya itu efisien dan serba otomatis. Gini, pertama, ya jelas, kamu bikin desainnya. Terus kamu unggah desain itu ke platform POD yang udah terhubung sama toko online-mu. Pas ada pelanggan yang beli, pesanan itu otomatis langsung masuk ke sistem supplier. Nah, mereka inilah yang akan nyetak, ngemas, dan ngirim barangnya langsung ke alamat pelanggan. Bahkan bisa pakai merek kamu. Kamu benar-benar nggak perlu nyentuh produk fisiknya sama sekali. Nah, di balik layar, ada teknologi canggih yang bikin ini semua mungkin. Ada dua metode cetak utama nih. Pertama, DTG, atau Direct to Garment. Bayangin aja kayak printer kertas, tapi buat kain. Tinta langsung disemprot dan nyerap ke serat kain. Ini cocok banget buat desain yang detail di bahan katun. Yang kedua itu sublimasi. Ini prosesnya unik. Tinta dipanaskan sampai jadi gas dan menyatu permanen sama serat kainnya. Hasilnya super awet dan warnanya cerah, pas banget buat bahan polyester. Oke, ini kedengarannya sempurna banget ya. Tunggu dulu. Kayak semua hal di dunia ini, pasti ada plus minusnya. Penting banget buat kita realistis dan ngelihat dua sisinya sebelum terjun langsung. Kelebihan yang paling gede, jelas, modal awalnya rendah banget. Tapi, ada tapinya. Karena kita produksi barangnya satu per satu, harga modal per barangnya jadi lebih mahal dibanding kalau kita produksi massal. Akibatnya, margin keuntungan kamu jadi lebih tipis. Ini adalah sebuah pilihan strategis antara risiko dan potensi keuntungan. Enaknya, kamu nggak akan pernah ngalamin yang namanya stok barang mati atau nggak laku. Risikonya nol. Tapi di sisi lain, kamu jadi nggak punya kontrol langsung soal kualitas akhir produk dan kecepatan pengiriman. Semuanya bergantung 100% sama supplier yang kamu pilih. Di sini, kebebasan kreativitas kamu itu tanpa batas. Kamu bisa coba jual ratusan desain tanpa perlu keluar modal tambahan. Tapi, harus diingat, tugas supplier itu cuma produksi dan kirim. Siapa yang harus cari pembeli? Siapa yang harus promosi? Ya, kamu sendiri. Beban pemasaran itu sepenuhnya ada di tanganmu. Oke, pertanyaan paling penting. Setelah tahu semua plus minusnya, bisa cuan nggak sih dari bisnis ini? Bisa beneran jadi sumber penghasilan nggak? Yuk, kita hitung-hitungan. Jadi, angka main yang sehat di industri print on demand ini ada di kisaran 20-40%. Kenapa segitu? Karena margin di angka ini biasanya udah cukup buat nutupin semua biaya, termasuk biaya marketing, dan pastinya masih ada sisa keuntungan yang bikin bisnis kamu bisa terus berjalan.
Biar gampang, kita pakai contoh kaos ya. Misal, kamu jual satu kaos harganya 250.000. Nah, modal kaos dari supplier itu 150.000. Terus, kita sisihkan lagi sekitar 25.000 buat biaya lain-lain, kayak biaya platform jualan atau biaya iklan. Sisanya, nah 75.000 itu keuntungan bersih yang masuk kantong kamu. Kalau dihitung, itu marginnya 30%. Pas banget kan di dalam kisaran sehat yang tadi kita bahas? Oke, sekarang kamu udah punya gambaran lengkapnya. Udah tahu cara kerjanya, plus minusnya, sampai hitung-hitungan untungnya. Terus gimana? Apa langkah pertama yang harus kamu ambil buat mengubah ide ini jadi aksi nyata? Coba catat ya, ini 4 pilar penting buat mulai. Pertama, jangan coba jualan buat semua orang. Cari niche atau pasar yang spesifik. Kedua, ini wajib. Selalu pesen sampel produk dulu buat cek kualitasnya. Jangan sampai jualan barang yang kamu sendiri nggak suka. Ketiga, bikin foto produk atau mock-up yang kelihatan profesional. Dan terakhir, bangun merek yang punya cerita dan karakter yang kuat. Dan, nah, ini penting banget dan nggak boleh disepelekan sama sekali. Dengan kebebasan berkreasi, ada tanggung jawab besar buat menghargai karya orang lain. Ingat, desain orisinal kamu itu dilindungi hak cipta. Artinya, desain orang lain juga sama. Jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah pakai karya orang lain tanpa izin. Itu bukan cuma salah, tapi juga melanggar hukum. Pada akhirnya, setelah kita bongkar semuanya, dari enaknya yang minim risiko, sampai tantangannya soal margin dan pemasaran yang total, pertanyaannya balik lagi ke kamu. Apakah model bisnis cetak sesuai permintaan ini adalah jalur yang pas buat perjalanan kreatif dan bisnismu? Cuma kamu yang bisa jawab.